Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menemani kalian untuk belajar mengenai ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau biasa disebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, dan juga pikiran utama. 4 trik cara menemukan ide pokok. Yang pertama, jangan membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, cukup baca kalimat pertama dan terakhir karena ide pokok yang berada di kalimat pertama disebut dengan deduktif, sedangkan ide pokok yang berada pada kalimat terakhir disebut dengan induktif. Setelah kalian memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir, tentukan kalimat utama dan tentukan kalimat pengembangnya. Kalimat utama adalah kalimat pokok yang dijelaskan oleh kalimat lainnya atau menjadi inti pokok bahasan dalam suatu paragraf. Sedangkan yang menjelaskan kalimat lainnya disebut dengan kalimat pengembang. Perhatikan contoh teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan berikut ini. Sebelum kalian menentukan ide pokok, kalian harus memperhatikan jumlah paragraf dalam teksnya terlebih dahulu. Dalam teks yang Ibu tampilkan terdapat 2 paragraf karena terdapat 2 kalimat yang menjorok ke dalam yang merupakan ciri-ciri dari paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama merupakan inti dari paragraf tersebut. Pada paragraf yang pertama, perhatikan kalimat yang awal. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat ini bisa dikategorikan sebagai kalimat utama karena merupakan inti dari paragraf tersebut. Maka kita tuliskan ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat ini sedang menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Maka kalimat ini dikatakan sebagai kalimat pengembang. Ibu tegaskan kembali ya, ide pokok sebelumnya yang terdapat pada kalimat pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat pengembangnya yang terdapat pada kalimat selanjutnya yaitu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh yang sedang menjelaskan apa itu bergerak. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang. Perhatikan kalimat yang Ibu garis bawahi selanjutnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada kalimat ini masih menjelaskan hal yang dijelaskan sebelumnya yaitu tentang bergerak. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang. Karena ide pokok pada paragraf 1 ini terdapat pada awal kalimat yaitu yang biasa dengan disebut deduktif, maka kalimat lainnya disebut dengan kalimat pengembang. Untuk lebih memahaminya, perhatikan teks pada paragraf yang kedua ini. Perhatikan garis merah yang terdapat pada teks. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat utama atau ide pokok karena dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Untuk lebih memahami apa itu ide pokoknya, kalian tuliskan terlebih dahulu ide pokoknya, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalian perhatikan kembali garis merah yang terdapat pada teks. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat ini merupakan kalimat pengembang
karena menjelaskan dari ide pokok yang sudah ditentukan tadi. Bagaimana anak-anak kini kalian paham kan apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Jangan lupa untuk dicoba di rumah dan tulis pada buku catatan kalian agar menjadi pandai. Sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.